Bumi hanya setitik. Inilah rumah kita sesungguhnya di galaksi. Melihat ke langit, menemukan rumah. Saat malam tiba dan langit mulai gelap, jutaan bintang mulai terlihat menghiasi angkasa. Di antara mereka, tak terlihat oleh mata telanjang, terdapat sistem tata surya kita, rumah kosmik bagi planet-planet, asteroid, komet, dan miliaran partikel debu antar planet. Salah satu dari 8 planet yang mengelilingi matahari adalah bumi. Satu-satunya tempat yang kita tahu bisa menopang kehidupan. Tapi apa sebenarnya posisi kita di tengah bentangan alam semesta yang nyaris tak terbatas ini? Bagaimana struktur tata surya kita bekerja? Dan seberapa kecil atau besar peran bumi di dalamnya? Struktur tata surya kita. Tata surya adalah sistem dinamis yang terdiri dari satu bintang pusat, matahari, dan berbagai benda langit yang mengorbitnya. Benda-benda ini meliputi planet, bulan, asteroid, komet, serta berbagai bentuk partikel debu dan gas. 8 planet dalam tata surya terbagi menjadi 2 kelompok utama. Planet terestrial, berbatu, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Mereka memiliki permukaan padat, berbatu, dan relatif kecil. Atmosfer mereka bervariasi dari sangat tebal seperti Venus hingga hampir tidak ada seperti Merkurius. Planet Jovian, raksasa gas dan es. Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Mereka jauh lebih besar dan sebagian besar terdiri dari gas, hidrogen, helium, serta es seperti metana dan amonia. Meskipun disebut gas, mereka memiliki inti padat di dalam. Planet-planet ini tidak hanya mengelilingi matahari, tetapi juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi yang kompleks, membentuk orbit stabil melalui keseimbangan antara kecepatan gerak dan gaya tarik matahari. Matahari, jantung tata surya. Matahari adalah pusat dari semua aktivitas di tata surya. Ia adalah bola raksasa berisi gas panas, terutama hidrogen dan helium, yang menghasilkan energi melalui proses fusi nuklir. Energi ini memancar dalam bentuk cahaya dan panas, menjaga suhu bumi tetap ideal untuk kehidupan dan menggerakkan siklus air, iklim, serta fotosintesis. Tanpa matahari tak akan ada cahaya siang, tak ada musim, dan yang paling penting, tak ada kehidupan seperti yang kita kenal. Gravitasi matahari pula yang menjaga agar planet tetap dalam orbitnya, tidak terlempar ke luar angkasa ataupun jatuh ke dalam bintang itu sendiri. Planet kita, Bumi, oase kosmik. Dari 8 planet, hanya satu yang diketahui memiliki kehidupan, Bumi. Lokasinya yang strategis di zona layak huni, habitable zone, yaitu jarak dari matahari yang memungkinkan air tetap cair, adalah salah satu kunci utama kehidupan. Atmosfer Bumi mengandung oksigen, nitrogen, dan lapisan ozon yang melindungi kita dari radiasi ultraviolet. Bumi juga memiliki medan magnet yang berasal dari inti besi cairnya, melindungi permukaan dari partikel bermuatan tinggi dari matahari, angin surya. Sistem ekologi Bumi adalah hasil dari jutaan tahun evolusi, dan keanekaragaman hayati yang kita nikmati hari ini adalah hasil dari interaksi kompleks antara atmosfer, lautan, daratan, dan kehidupan itu sendiri. Bulan, penjaga rotasi dan lautan kita. Bumi tidak sendiri. Ia memiliki satu satelit alami, Bulan. Bulan memiliki pengaruh luar biasa terhadap stabilitas planet kita. Salah satu peran terpentingnya adalah mengendalikan pasang surut laut melalui tarikan gravitasinya. Pergerakan naik turun air laut yang teratur ini bukan hanya penting untuk kehidupan laut, tapi juga membantu mengatur suhu global. Selain itu, bulan membantu menstabilkan kemiringan sumbu bumi. Tanpa bulan, rotasi bumi akan lebih tidak stabil, menyebabkan perubahan iklim ekstrem dari masa ke masa. Bulan juga berperan dalam memperlambat rotasi bumi secara bertahap, menciptakan panjang hari yang lebih stabil seperti sekarang. Satelit alami lainnya, dan keanekaragamannya. Planet-planet raksasa seperti Jupiter dan Saturnus memiliki puluhan bahkan ratusan satelit alami. Ganymede, bulan terbesar milik Jupiter,
bahkan lebih besar dari planet Merkurius. Beberapa dari bulan ini, seperti Europa dan Enceladus, diyakini memiliki lautan bawah tanah dan menjadi target utama pencarian kehidupan di luar bumi. Keanekaragaman satelit ini menunjukkan bahwa sistem planet bisa jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Mereka tidak hanya sekadar benda langit yang mengorbit, tetapi bisa memiliki geologi aktif, atmosfer, bahkan potensi kehidupan mikroba. Asteroid dan komet, penjelajah kuno tata surya. Asteroid dan komet adalah sisa-sisa dari pembentukan awal tata surya. Asteroid sebagian besar ditemukan di sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Sedangkan komet berasal dari wilayah jauh seperti sabuk Kuiper dan awan Oort. Komet memiliki ekor terang yang muncul saat mereka mendekati matahari akibat penguapan es. Mereka sering dianggap sebagai kurir dari masa lalu karena membawa material organik yang mungkin menjadi cikal bakal kehidupan. Di sisi lain, asteroid dapat menjadi ancaman serius jika jalurnya menabrak bumi, seperti yang terjadi pada peristiwa kepunahan dinosaurus 65 juta tahun lalu. Tata surya di tengah galaksi Bima Sakti. Tata surya kita hanyalah satu titik kecil di lengan spiral galaksi Bima Sakti yang berisi lebih dari 100 miliar bintang. Galaksi ini memiliki diameter sekitar 100.000 tahun cahaya dan berotasi perlahan-lahan di sekitar pusat galaksi yang diyakini menyimpan lubang hitam supermasif. Menyadari bahwa bumi hanyalah satu titik kecil dari sebuah sistem yang sangat besar dapat membuat kita merasa kecil, namun juga memberikan perspektif betapa istimewanya keberadaan kehidupan di planet ini. Peran eksplorasi dan ilmu pengetahuan. Ilmu astronomi dan eksplorasi luar angkasa telah membantu kita memahami tata surya dan alam semesta secara lebih mendalam. Teleskop seperti Hubble, satelit observasi, dan misi robotik seperti Voyager, Cassini, dan Perseverance telah mengirimkan data luar biasa dari tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi manusia. Setiap langkah eksplorasi membuka pertanyaan baru dan peluang baru. Misalnya, pencarian air di Mars, pemetaan gunung es di Eropa, dan studi atmosfer eksoplanet di luar tata surya adalah sebagian kecil dari usaha kita memahami apakah kita sendirian di alam semesta ini, rumah yang harus kita jaga. Mempelajari tata surya bukan sekadar menambah pengetahuan, tapi juga mengingatkan kita tentang betapa rapuh dan berharganya planet ini. Di tengah kegelapan kosmos yang luas, bumi adalah satu-satunya rumah kita. Alam semesta mungkin tak terbatas, tapi tempat yang mampu menopang kehidupan seperti bumi sangatlah langka. Dengan memahami struktur dan keterkaitan antar benda langit di tata surya, kita bisa lebih menghargai harmoni yang memungkinkan kehidupan ini ada. Kita menyadari bahwa menjaga bumi berarti menjaga satu-satunya oasis yang kita miliki di alam semesta ini. Dan dalam memahami langit, kita juga belajar memahami diri kita sendiri. Bagian kecil dari cerita besar yang bernama alam semesta.